tidak ada pertanyaan, sebentar saya tanya. Ya, 101.1 Smart FM, The Spirit of Indonesia and Business and Inspiration. Tentunya selamat sore menjelang petang ya untuk smart listeners yang ada di rumah. Bagaimana kabar tak semua? Alhamdulillah baik-baik ya. Dan tentunya seperti biasa kita berharap ya langsung dari studio ya Smart FM lantai 2 tentunya akan membersamai teman-teman smart listeners yang ada di rumah. Tadi ada kata yang terpotong, tentunya ya saya berharap teman-teman yang ada di rumah sehat selalu ya. Ini nggak jelas ya antara musim hujan dan kemarau, jadi tetap jaga kesehatan ya. Prepare vitaminnya ya, istirahat yang cukup, makanan bergizi, jas hujan juga kali ya, boleh dibawa kemana-mana pada saat naik motor dan sebagainya. Dan untuk itu seperti biasa setiap pekan, setiap hari Rabu ya, pukul 5 hingga pukul 6 petang kita selalu menyaksikan Smart Community. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, kita sudah kedatangan salah satu komunitas yang tidak kalah kece yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya ada di Kota Makassar. Kalau begitu kita nyontek dulu nih, buka HP dulu ya, kita nyontek ya. Dan kali ini kita kedatangan komunitas Putra Putri Bumi Sulawesi Selatan dengan tema Earth's Beauty is Our Duty. Keren. Nah, daripada penasaran, pasti udah penasaran mak itu yang ada di rumah buat ya kenalan dengan adik-adik yang sangat cantik-cantik dan keren-keren karena mereka ini berasal dari pageant seperti itu. Kalau begitu kita langsung saja salam sapa dan kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pakai mic-nya dulu deh. Oke. Oke. Oh, nggak apa-apa. Nggak usah ya. Tetap fokus, stay calm ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Wah, ini segar-segar, ceria-ceria ya. Wih, kompak ya, hitam-hitam semua. Saya juga ada hitamnya, ada putihnya kayak gitu ya. Dan selamat datang ya di Smart FM di program Smart Community ya. Teman-teman yang ada di rumah pasti udah penasaran ini mereka siapa ya. Ini kayaknya saya baru kenal nih Putra Putri Bumi Sulawesi Selatan ya. Tapi sebelum kita lebih jauh ya memperkenalkan dan menjelaskan mengenai Putra Putri ya Bumi Sulawesi Selatan dan sebagainya, pasti smart listeners dan viewers yang ada di rumah pengen kenal ya satu persatu, namanya siapa, kemudian aktivitasnya sekarang apa, dan masing-masingnya ini juara apa gitu ya, juara berapa maksudnya di Putra Putri Bumi Sulawesi Selatan. Mungkin dari ujung dulu silahkan. Udah tahu cluenya? Belum. Nama, perkenalkan nama, kemudian aktivitasnya apa, kemudian juara berapa dan tahun berapa. Sudah siap? Siap. 30 detik dari sekarang. Baik, terima Oke, kasih. Hai friends, Halo. perkenalkan nama saya Idul Adhan Yuska, akrab disapa Idul atau Hani. Saya mahasiswa aktif dari Institut Andisa Pada Kota Parepare. Dan sekarang saya runner up 2 Putri Bumi Sulawesi Selatan tahun 2025. Wah, panggilannya siapa? Idul. Hani aja Kak. Hani, selamat datang Hani, juara 3. Iya, Tepuk tangan dulu dong. Oke, next, silahkan. Udah tahu cluenya ya? Oke, silahkan. Halo everyone, perkenalkan nama saya Sri Wahyunensi. Sekarang saya mahasiswa aktif dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Aktivitas saya sekarang adalah konten kreator. Konten kreator. Oke, baik. Saya runner up dari Putra Putri Bumi Sulawesi Selatan 2025. Terima kasih. Oke. Nama panggilannya siapa tadi? Yuyu. Hani Yuyu. Oke, selanjutnya. Halo, saya Desri Utayang Putri, akrab disapa Desri, mahasiswa aktif Universitas Negeri Makassar semester 8, Kak. Jurusan? Administrasi Bisnis. Administrasi Bisnis. Juara runner up 3. Runner up 3. Iya. Dengan panggilan? Desri. Hani Yuyun Desri. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Hipsan Rijal. Saya merupakan mahasiswa aktif dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer di Universitas Negeri Makassar. Oke. Saat ini saya seorang mahasiswa dan menjabat sebagai
juara runner up 3 Putra Bumi Sulawesi Selatan. Oke, panggilannya siapa? Bisa disapa atau dipanggil Hipsan, Kak. Hipsan. San. Hipsan. Ya, betul sekali, Oke, Kak. nama yang unik Hipsan. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Ini kayak nggak asing mukanya nih, kayak biasa lihat di mana mana ya. ada. Oke, silakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Alfonso Zamorano, kerap disapa Al. Saat Saudaranya ini, L dan Dul. Iya, betul, sepupu satu kali. Satu kali. Oke. lanjut. Oke, saat ini untuk kesibukan sendiri, saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pasca sarjana jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Untuk saat ini saya dipercayakan menjabat sebagai runner-up 2 atau juara 3 Putra Bumi Sulawesi Selatan tahun 2025. Kaifa haluk? Kapungkap. Oke, panggilannya siapa? Al. Al, smart listeners ya. Oke, selanjutnya. Ini mirip Archie Pujan nih, teman saya. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Utawan dan saya merupakan taruna aktif dari Politeknik Maritim AMI Makassar. Dan saya di sini sebagai runner-up 4 Putra Bumi Sulawesi Selatan. Oke, nama panggilannya siapa? Nama panggilan saya Duta. Duta. Iya, Kak. Duta Bumi. Duta. Ya? Oke. Oke, tepuk tangan dulu dah untuk Putra Putri Bumi Sulawesi Selatan. Ya, itulah tadi smart listeners, demikian bercanda. Kita belum mulai ya. Oke, baik. Nah, kita masuk nih ke yang udah ditunggu-tunggu karena penasaran smart listeners yang ada di rumah. Saya pun penasaran ya. Oke, ada yang bisa ngenalin, ngejelasin sebetulnya Putra Putri Bumi Sulawesi Selatan itu apa gitu ya. Dan ini mulai dari tahun berapa dan sebab munculnya Putra Putri ini itu gimana tuh? Awalnya ada yang bisa jelasin? Siapa nih? Oke, Al, silakan Al. Oke, baik Kak, sedikit saya menjelaskan terkait dengan selayang pandang dari Selayang pandang gitu. dari Putra Putri Bumi Sulawesi Selatan itu sendiri. Jadi Putra Putri Bumi Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang Pigeon Ambassador yang dinaungi oleh Yayasan Inspirasi Muda. Tentunya sesuai dengan slogan yang kita angkat menjadi tema kita pada hari ini, yaitu Earth's Beauty is Our Duty. Keindahan bumi dan alam itu sudah tugas kita untuk menjaganya. Maka itulah salah satu yang menjadi alasan dibangunnya platform ini, yang diharapkan platform ini dapat menjadi wadah atau tempat bagi para pemuda-pemudi yang ada di Sulawesi Selatan untuk bersama-sama berkontribusi dan berkolaborasi tentunya di dalam bidang lingkungan dan pariwisata. Karena tentunya yang seperti kita ketahui bahwasanya kemajuan bangsa dan negara itu tergantung pada pemudanya. Maka dari itu Putra Putri Bumi hadir sebagai salah satu platform yang insya Allah bisa berdampak terhadap lingkungan dan pariwisata khususnya yang ada di Sulawesi Selatan itu Ini sendiri. kayak berasa sesi advokasi ya kita ya, padahal kita wawancara di media gitu ya. Oke. Nah ini kalau boleh tahu udah musim keberapa atau angkatan keberapa, dan ini pertama kali dilaksanakan itu tepatnya tanggal dan bulannya serta di mana gitu. Silakan, ada yang bisa. Baik Kak, ini adalah angkatan pertama. Pertama, Ya, oke. pertama Kak. Dan karantinanya itu selama 4 hari dan grand final tepat di tanggal 12 Mei 2025. Oh, baru-baru banget dong Baru-baru ya. banget, Mei, Kak. ini kan bulan Mei ya. Iya. Oke, di mana tuh? Di Gedung Mulo. Gedung Mulo. Oke, jadi kalau 4 tahapan itu berarti semuanya nginep dong ya? Enggak, bolak-balik aja. Bolak-balik aja. Oh, bolak-balik aja gitu. Jadi selama 4 hari diadakan dan ini merupakan angkatan pertama. Angkatan pertama. Oke, sedap, keren ya. Oke, ada yang bisa nyebutin apa nama sosial media dari Putra Putri Bumi Sulawesi Selatan agar bisa smart listeners mungkin kepoin dan follow untuk mungkin ya nantinya pengen daftar juga, apa nama Instagramnya?
Teman-teman sekalian mungkin bisa cari di Instagram itu Putra Putri Bumi Sulawesi Selatan. Oke. Putra Putri Bumi Sulawesi Selatan. Oke, nama Instagramnya semua kompak ya. Oke, saya pengen tanya Hani deh, alasannya gitu ikut pageant utamanya Putra Putri Bumi Sulawesi Selatan ini apa? Apakah memang udah punya dasar sebelumnya atau memang istilahnya ini baru pertama, atau ada sesuatu yang memang membedakan pageant ini dibanding pageant yang lain? Boleh dijawab silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya itu saya mempunyai background pariwisata yang dimana saya itu awalnya duta pariwisata Kota Parepare. Oke. Jadi saya ini sudah bukan berpengalaman sih, sudah Punya dasar gitu ya? Ya, dasar atas pariwisata. Nah, saya ke Putra Putri Bumi Sulawesi Selatan ini untuk menambah wawasan saya tentang lingkungan. Di mana saya bermotivasi sebagai generasi muda untuk mengangkat potensi lokal yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di bidang pariwisata berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Mungkin hanya itu, Kak. Terima Terus kasih. untuk dapatkan informasinya ini scroll sendiri atau direkomendasikan atau dipaksa atau apa nih? Waktu ikutnya tuh gimana awalnya? Awalnya sih sudah dapat info dari Instagram, dari asik-asiknya Scrolling. Iya, Oke. Kak. Kemudian itu ada beberapa hari ada teman saya dari Kota Parepare, perwakilan pasangan saya dari Parepare itu menawarkan saya bahwa ada ajang di tingkat provinsi Sulawesi Selatan yang dinamakan Putra Putri Bumi Sulawesi Selatan. Terus kemudian itu saya termotivasi dengan adanya pageant ini karena sebagai duta pariwisata Kota Parepare, saya ingin menambah wawasan saya di mana kita juga harus berdampak ke lingkungan karena pariwisata dengan lingkungan itu sangat berhubungan. Masih sangat erat ya. Iya, Kak. Apalagi ini kan istilahnya lombanya di Makassar, kemudian tarafnya juga berbeda. Ini provinsi ya, Sulawesi Selatan gitu. Jadi pengen lebih explore lagi begitu ya. Iya, Kak. Oke, begitu. terima kasih Hani. Ini Hani ada dua nih, sayang atau madu, yang mana nih Haninya? Thank you ya. Oke, selanjutnya saya tanya ini Sheila on Seven, personalnya Duta ya. Oke, Duta, alasannya ikut pageant kan ini dari Taruna, ini kan beda banget ini, pageant dengan Taruna jauh banget nih. Apa alasannya ikut pageant utamanya Putra Putri Bumi Sulawesi Selatan? Baik, ini ini juga merupakan pageant pertama saya. Pertama kali ikut beginian kan. Oke, pertama. Awalnya coba-coba. Awalnya tuh karena emang dipanggil Kak sama ada senior saya dari kampus dan dia ajak saya tuh kebetulan pas berapa hari sebelum tutup pendaftaran ini kan. Jadi saya diajak untuk daftar ini karena saya juga mau melatih public speaking saya di depan umum. Dan saya juga kayak ingin memperkenalkan juga tentang lingkungan-lingkungan yang ada di Luwu Timur, karena memang lingkungan yang ada di Luwu Timur itu atau budaya yang ada di Luwu Timur itu kayak kurang terekspos dari dunia luar. Padahal itu masih kental budayanya ya. Iya, masih kental. Tapi belum dikenal Belum gitu ya. dikenal, Kak. Oh, berarti kamu dari Luwu Timur. Saya dari Luwu Timur, Kak. Oke, Luwu Timur ini wakil Anda. Baik. Oke, jadi berangkat dari memang pengen atau punya ketertarikan untuk mengasah atau mengembangkan diri, dan salah satu jawabannya ada di pageant ini. Iya, Kak. Kayak gitu ya. Iya. Tapi waktu reaksi awal ditawari gimana? Ogah atau langsung gas atau gimana? Awalnya sempat mikir dulu lah sekitar beberapa jam karena kan memang di situ lagi perjalanan pulang juga sama senior ini, jadi pas sudah tiba jadi saya beritahu ya saya ikut. Oke, akhirnya deal ya. Deal. Oke, Al. Oke, ya, kalau ini nggak usah ditanya lagi ya, ini udah biasa nih pageant. Tapi kemudian kalau Al, pasti alasannya mirip-mirip lah ya. Tapi apa sih kalau menurut Al, apa yang membedakan Putra Putri Bumi Sulawesi Selatan? Kan ada juga duta lingkungan ya, dan sebagainya gitu ya, yang rada-rada mirip. Tapi menurut Al sendiri ya, di pageant baru ini, kemudian rumah barunya Al, apa yang membedakan dari yang lainnya? Oke, baik. Mungkin salah satu hal yang menjadi alasan saya kenapa saya ingin join di platform ini karena
menurut saya platform ini sangat cocok untuk bagi saya dalam mengembangkan diri saya. Mungkin dari sebelum ikut memang banyak pro kontra di luar, banyak yang bilang kok kamu mau ikut lagi, seharusnya kan kamu udah jadi juri, udah jadi juri di mana-mana, udah jadi mentor di mana-mana, kenapa mau harus ikut ya? Yang menjadi salah satu motivasi saya kenapa saya ingin join, karena saya melihat platform ini tuh sangat bagus, sangat cocok untuk saya untuk lebih meningkatkan apa yang bisa mengupgrade diri saya, karena tentunya apapun yang saya dapatkan di platform ini saya yakin dan percaya itu akan berguna untuk masa depan saya, seperti itu. Mungkin baru beberapa hari kami terpilih, dan salah satu hal yang mungkin yang saya bisa katakan membedakan, mungkin kalau dari segi advokasi mungkin banyak yang sama, ada duta lingkungan, ada duta pariwisata. Tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan, tadi saya terang-terangan ya guys. Tapi nggak apa-apa, ini something positif yang kita bicarakan. Hanya saja memang kita mencari apa yang menjadi pembeda gitu. Betul. Ya? Oke, lanjut. Salah satu hal yang menjadi pembeda kalau saya pribadi untuk beberapa hari ini yaitu kekeluargaan. Ya, betul-betul di sini saya mendapatkan betul-betul yang namanya kekompakan, yang betul-betul namanya saling menghargai, saling saling menerima pendapat. Ya, karena memang saya dari awal itu sudah yakin kalau betul-betul platform ini ya betul-betul cocok untuk diri saya, seperti itu. Oke. Jadi ada faktor cocok-cocokan juga. Iya. Oke, terima kasih Alia. Sebentar kita sambung lagi. Nah, selanjutnya tadi siapa nama panggilannya? Hipsan. Oke, Hipsan. Agak unik namanya. Hipsan, apa yang memotivasi kemudian ikut pageant dan khususnya Putra Putri Bumi Sulawesi Selatan? Apalagi ini pertama ya. Biasanya kan kalau pertama orang biasanya ini saya join nggak sih? Ini kredibel nggak sih? Gimana ya? Join nggak ya? Join nggak? Orang biasanya kalau pertama tuh masih ragu gitu ya. Apalagi yang belum punya pengalaman, atau mungkin sekali orang yang punya pengalaman gitu kadang-kadang nganggap sepele gitu kalau sesuatu yayasan, misalnya yayasan baru kayak gitu. Nah, apa yang membuat kamu kemudian terjun di sini? Kalau dari saya sendiri Kak, tidak jauh berbeda dengan Kak Duta. Saya ini merupakan pageant pertama bagi saya. Oke. Awalnya itu Kak, saya ingin keluar dari zona nyaman. Dengan berdasarkan pengalaman organisasi, saya memberanikan diri untuk bergabung di pageant ini. Awalnya itu Kak kayak ragu-ragu gitu, seperti yang dikatakan tadi, takut. Apalagi kalau dilihat lawan-lawannya nih, ya Allah, orangnya itu orang yang sudah berpengalaman, sudah banyak pengalamannya, public lagi speakingnya bagus, wawasannya bagus. Saya baru pertama kali, hanya pengalaman dari organisasi, dari pramuka gitu. Apalagi nggak ada basic catwalk ya. Itu yang paling ngeri ya. Kalau misalnya public speaking mah udah terbiasa ada organisasi ya, wawasan oke lah, tapi cara jalan di panggung itu loh ya, cara berpakaian dan sebagainya, itu yang mungkin paling menantang. Ya, betul sekali Kak. Bener gak? Sangat menantang. Oh, jadi benang merahnya adalah untuk memperluas lagi ya, betul, memperluas lagi pengalaman, menambah jam terbang, dan mencoba hal-hal yang baru gitu ya. Betul. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang berjilbab. Oke, dengan pertanyaan yang senada gitu, boleh dijawab silakan. Baik Kak, sebelumnya saya memang menjabat sebagai duta remaja. Oke, duta remaja 2023. Provinsi? Makassar, Kota Makassar. Oh, Kota Makassar. Ya. Oke. Dinaungi oleh yayasan juga, tapi sebelum ada yayasan itu ada pageant ini, pageant duta remaja, Kak. Oke. Motivasi saya untuk bergabung di pageant ini lagi karena saya rasa Kak, pengembangan diri itu penting, apalagi kita muda hanya sekali, usia 20 tahun itu hanya sekali Kak. Jadi dan melihat bahwa putra putri bumi ini sangat berdampak kepada masyarakat, kenapa tidak kita bermanfaat untuk orang-orang? Dan jawabannya itu ada di pageant ini, seperti itu. Oke. Terima kasih. Jadi memang bisa dikatakan pengen berdampak ya kepada masyarakat ya, alam
ya, dan diri sendiri kayak gitu. Selanjutnya ada juga jawaban yang lain. Oke, silakan. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya saya pernah diundang Kak, diundang untuk berdiskusi bersama dengan wali kota, bupati, dan menteri ekonomi kreatif. Nah, hasil dari diskusi saya masih ada undangannya nggak? Undang dong. Nah, Oke, lanjut. saya diundang sebagai konten kreator Kak. Oke, sedap. Nah, pada saat itu dari hasil yang bisa saya ambil dari hasil diskusi itu, Pak Wali Kota itu resah terhadap lingkungan. Nah, secara tidak langsung sebagai konten kreator saya tersinggung. Bagaimana kalau kayak Bupati menyampaikan itu penuh harapan untuk saya. Jadi saya bilang, bagaimana ya kalau saya buat sebuah advokasi penggerak di media sosial. Jadi akhirnya saya di situ mulai memikirkan inisiatif bagaimana kalau saya buat Go Green influencer. Influencer Go Green itu kan ayo hijau. Influencer itu kan mempengaruhi. Jadi bagaimana saya mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melestarikan lingkungan, terutamanya di Kota Makassar seperti keinginan dari Pak Wali Kota. Nah, jadi pada saat itu saya juga sudah bergabung dengan Yayasan Muda Inspirasi sebelumnya. Saya sebagai putri inspirasi juga Kak, yang dimana saya menginspirasi orang lain di media sosial itu lewat daily kehidupan saya jadi konten daily gitu vlog yang bisa menginspirasi banyak orang. Jadi bagaimana saya bisa bermanfaat dan berdampak untuk banyak orang itu lewat konten Kak. Jadi bagaimana kalau saya mengarah ke lingkungan lagi, karena saya bukan konten kreator yang menotong ke satu objek saja Kak, bukan yang tips beauty, fashion, food, saya enggak gitu Kak. Saya lebih ke membagikan pengalaman saya yang bisa menginspirasi orang lain Kak, begitu. Jadi bagaimana saya itu berdampak di media sosial. Saya berpikir, bagaimana saya kalau saya membuat konten tentang lingkungan dan alam Kak, begitu. Terus tapi saya enggak punya background. Kayak enggak mungkin saya buat konten cara mengajar mahasiswa sedangkan saya bukan dosen. Bagaimana saya membuat cara masuk ke BUMN sedangkan saya bukan karyawan BUMN. Nah, saya rasa ini background yang cocok buat saya. Ya, begitu Kak. Jadi benang merahnya adalah pernah hadir ya sebagai seorang konten kreator, kemudian mendengarkan sebuah keresahan dari para pemimpin, dan dari saat itu kemudian terpecut dan termotivasi. Wah, rupanya saya belum berbuat banyak nih ya. Saya harus berbuat banyak, tapi gimana caranya supaya relevan dengan apa yang diresahkan ya dengan para pemimpin. Nah, kemudian carilah platformnya, salah satunya adalah ini ya. Kayak gitu. Singkat seperti itu, tapi memang sangat berdampak kepada masyarakat luas ya seperti itu ya. Baik. Nah, selanjutnya saya pengen ini acak ya. Hipsan ini namanya susah karena unik. Hipsan, asalnya dari mana kalau boleh tahu Hipsan? Dari Sinjai Kak. Oh, Sinjai. Nah, setelah menjabat ini berapa hari kemudian baru terpilih? Sudah berapa lama rentangnya? 8 hari. Oh, 8 hari sudah pernah pulang kamu? Sekarang mahasiswa di Universitas. Belum pernah pulang sejak terpilih? Belum. Apa sih tanggapan keluarga gitu ya, atau mungkin tetangga atau teman yang ada di Sinjai sejak menjabat, dan mereka maksudnya tahu gitu tiba-tiba wah dapat juara, dapat pencapaian baru, ini keren loh. Apa tanggapan mereka? Kalau dari saya, dari keluarga Kak, sangat mengapresiasi. Bahkan dia bilang ini tidak pernah bilang-bilang langsung ikut ini. Terus ada hasil. Dia sangat mengapresiasi Kak. Dan terus mereka apakah paham dengan apa yang kamu capai hari ini? Apakah keluarga paham bahwa pencapaianmu ini akan berdampak ke masyarakat? Awalnya tidak paham Kak, namun saya jelaskan secara perlahan. Saya jelaskan bahwa pageant ini bukan hanya sekedar pageant, bukan hanya sekedar nama, namun di sini kita akan berdampak, akan beraksi dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Baik itu diri saya sendiri, lingkungan, keluarga, bahkan bangsa dan negara Kak. Masya Allah, luar biasa. Berarti mereka sudah sudah paham karena sudah diedukasi sama Hipsan. Ya, betul sekali Kak. Selanjutnya, kalau kita dari mana asalnya?
Dari Bantaeng, Kak. Bantaeng. Iya. Sudah pernah pulang? Belum. Oh, belum pernah. Nah, reaksi keluarga atau tetangga atau teman yang di sana ketika udah tahu nih bahwa terpilih sebagai runner up 3 putra-putri Bumi Sulawesi Selatan, apa tanggapan dan reaksi mereka? Sebelumnya kan sudah pernah ikut pageant, Kak. Jadi oke, iya. mereka juga senang, bangga tentunya, dan mengapresiasi karena masih muda, terus banyak hal-hal ya, baru yang dicapai selain skripsian. Ya gitu, Kak. Oke, jadi ini dianggap normal ya. Maksudnya normal, dianggap wajar, bukan dianggap biasa. Iya. Dianggap wajar. Karena Kalau biasa itu tidak ada kerennya gitu ya, tapi kalau dianggap wajar itu keren ya. Oke, masih ada tambahan atau cukup dulu? Cukup dulu. Oke, selanjutnya ini menarik tadi percakapannya bahwa berangkat dari sebuah pecutan untuk mewakili, bahkan ya bukan alasan pribadi tapi mewakili para pemimpin dengan keresahan mereka, dijawab dijawab konten sama kamu gitu, kemudian menjadi konten kreator. Nah, apa ya mimpi gitu, apa mimpi kedepannya setelah kemudian terjun sebagai konten kreator lingkungan gitu? Apa mimpinya ke depan? Mimpi apa ya, Kak? Maksudnya target gitu. Apakah dengan membuat konten lingkungan ini ya seperti itu mungkin dapat undangan ke nasional atau mungkin ke internasional atau dapat beasiswa atau apa gitu? Harapannya sih cuma satu, Kak. Apa tuh? Pertama, bisa berdampak untuk orang lain. Itu saja, Kak. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Karena memang kita di sini tugasnya untuk berdampak, untuk mengedukasi orang lain dan melestarikan lingkungan itu, Kak. Oke. Nah, kalau misalnya kita nggak usah muluk-muluk ya. Maksudnya kalau ada target nyata gitu, berdampak pasti berdampak ya. Apalagi sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Tapi kalau kita bisa targetkan gitu, apa yang kamu inginkan gitu dengan dampak ini? Apakah diundang ke luar negeri ke PBB gitu ya atau apa gitu? Kita boleh bermimpi dong ya, setinggi mungkin dong ya. Iya, dampak dari dampak ini gitu ya, mimpinya gitu. Apa ya, Kak? Saya belum ada kepikiran buat kalau ini berhasil diundang begini, belum ada, Kak, karena saya menjalankannya dengan ikhlas, Kak. Masya Allah. Kasih dulu tepuk tangan. Bukan untuk apa ya, Kak? Supaya itu lah. Yang intinya berjalan dengan lancar dulu, Kak. Itu aja harapanku. Berarti memang simplicity ya. Jawabannya adalah simplicity, kesederhanaan, ketulusan, membuat sebuah habit yang keren sehingga nantinya bahkan kita nggak tahu dampak positif yang jauh lebih besar ke depan. Ya. Kalau di luar dari ekspektasiku, alhamdulillah. Iya. Oke, simpan mimpimu ya, simpan dulu. Oke, siapa ya? Kamu deh. Kamu belum ya? Belum. Oke, belum. Nah, selepas ini kira-kira apakah sudah ada bayangan mau ngapain dalam artian program kerja? Ini kan baru terpilih beberapa hari ya? Iya. Apa sih, sudah ada bayang-bayang dari program kerja yang akan dilaksanakan atau seperti apa? Baik, untuk program kerja itu mungkin saya ingin membuat konten-konten edukasi tentang bagaimana cara kita menjaga lingkungan sekitar kita. Kayak itu, Kak. Boleh ditambahkan lagi? Ayo, kamu bisa. Atau disimpan dulu sebentar dilanjutkan lagi. Oke, saya ke Al deh. Program kerja apa sih? Apakah sudah ada program kerja yang akan dijalankan atau jangan-jangan ya ternyata alhamdulillah ini misal ya dari yayasan membebaskan teman-teman atau adik-adik ini untuk membuat program kerja sesuai dengan apa yang disukai, sesuai dengan stylenya. Jangan-jangan ada keputusan seperti itu atau memang semuanya harus dari yayasan kemudian lakukan atau boleh bebas berkreasi? Boleh, ada, silakan dijawab. Oke, baik. Berbicara mengenai program kerja, di prosesi karantina kemarin ada satu kegiatan di mana satu kegiatan ini khusus untuk membahas
beberapa program yang akan kami jalankan nantinya. Jadi kemarin yayasan membagi kami menjadi 4 kelompok. Jadi keempat kelompok ini masing-masing memiliki proyek program kerja apa yang akan dilaksanakan nantinya. Jadi kalau untuk sekarang kami dari Putra Putri Bumi untuk 1 bulan ke depan ini akan lebih membangun personal branding kami dulu. Bagaimana kami bisa dikenal pada masyarakat luas terlebih dahulu sebelum kami menjalankan beberapa program nantinya. Salah satunya dengan siaran kita di sini ya. Iya, betul sekali. Iya. Karena tentunya kalau kami saja baru terpilih terus langsung ingin menjalankan sebuah program kerja memang terlaksana, tapi kemungkinan untuk terekspos atau berdampak itu mungkin kemungkinannya sedikit. Jadi kami berkomitmen dulu untuk membangun personal branding paguyuban kami. Setelah personal branding itu naik, barulah kami menjalankan beberapa program kerja yang sudah kami paparkan pada saat presentasi project. Dan itu ada beberapa program kerja yang sangat luar biasa, Kak. Iya. Oke, jadi program kerjanya ini apa ya, dibebaskan untuk kreatif ya, sekreatif mungkin. Iya, betul. Salah satu contohnya tadi teman saya yang Go Green Influencer. Itu salah satu program. Ada yang mau ditambah? Mau menambahkan boleh, Kak? Oke, boleh, silakan. Sebelumnya kita sudah menjalankan sebuah program kerja, Kak, seperti mendaur ulang sampah. Kayak kemarin kan kita membuat sebuah tas dari tutup botol, Kak. Tutup botol, kita membuat gantungan dari tutup botol, begitu, Kak. Cuman enggak ada, kami lupa bawa, Kak. It's okay. Ada yang bawa? Boleh diambil, silakan. Boleh dibantu diambilkan? Boleh diambilkan? Oke, boleh, nggak apa-apa. Nah, kita buatnya dari tutup botol, Kak, karena tutup botol itu banyak disepelekan oleh masyarakat, Kak. Kecil tapi banyak disepelekan, padahal itu sangat Ini tutupan botolnya dari oplosan enggak ya? Tutupan botol begitu ya, bukan ya? Dari Kak, tutup botol. Itu dari tutup botol. Iya, coba. Itu dadu apa sih? Atau beduk Ini dia buat puasa? sendiri, Kak. Kita semua buat. Oh, boleh dilihat gak sih? Oke. Oh, ini gantungan kunci. Lucu ya. Iya. Ini Ada namanya yang siapa lebih ini? lucu lagi, Kak, tapi nggak dibawa. Namanya siapa? Namanya siapa yang tanya yang punya, Kak? Ini duta. Oke, lucu ya. Oke. Sesimpel ini ya, tapi ternyata bisa dijadikan bahan-bahan kreatif ya, Iya, bisa dijadikan betul sekali, Kak. kerajinan tangan. Oke, keren. Nanti buat banyak ya, kasih saya ya. Kemarin banyak, Kak, semua, tapi nggak ada yang dibawa, Kak. Oke, boleh. Masih ada tambahan atau saya harus bergeser nih? Bisa, Pak, bergeser. Oke, boleh bergeser. Saya ke Hani. Nah, Hani, kan sudah punya basic nih ya, basic duta atau pageant. Ada nggak sih maksudnya program kerja yang paling ingin kamu laksanakan secara pribadi gitu, karena menurut kamu ini menarik gitu? Apa ide yang bisa diungkapkan untuk teman-teman atau yayasan bahwa ini boleh nih dieksekusi karena ini menarik? Apa kira-kira? Baik, sebelumnya itu saya berpikiran pas awal masih menjabat di Duta Pariwisata Kota Parepare, saya ingin melakukan program kerja yang namanya camping di suatu wisata yang ada di Kota Parepare, yang dimana di tempat itu kita bisa melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar tentang pelestarian lingkungan, bagaimana cara menjaga dan merawat kebersihan di sekitar wisata itu. Mungkin hanya sekedar program kerja yang senang-senangan, tapi kita juga bisa melakukan edukasi ke masyarakat sekitar tempat wisata itu. Oke, berarti camping edukasi alam. Ya, bisa jadi gitu ya. 3 kata, camping edukasi alam ya, kayak gitu. Jadi dapat rekreasinya ya, dapat sosialisasinya ya, dan sebagainya ya. Oke, keren. Nah, kalau kita berbicara mengenai
putra-putri bumi Sulawesi Selatan ini emang udah ada sebelumnya di provinsi yang lain atau memang baru benar-benar di mana pusatnya memang ada di Sulawesi Selatan sendiri, atau apakah ini perpanjangan dari duta sebelumnya yang bertransformasi jadi putra-putri bumi Sulawesi Selatan atau gimana nih? Ada yang bisa jawab? Yang saya tahu Kak, sudah ada Miss Earth internasional dan sudah ada juga putri bumi Indonesia ya Kak, putri bumi Indonesia yang mewakili juga Sulawesi Selatan sebagai winnernya Kak. Wow, itu tahun berapa tuh? 2024 ini Kak. Masya Allah. 2025 ya, 2024 Kak. 2024. Oh iya, 2024. Oh jadi memang nantinya juara dari kalian itu akan diutus lagi ke nasional. Seperti itu. Oh iya, diutus Kak. Kalau untuk pelaksanaan terupdate-nya di tahun 2025 itu kapan? Kalau itu belum ada informasi. 2026 lagi. 2026. 2026. Yeah. Jadi ada waktu ya buat persiapan matang ya. Yeah. Juara satunya di mana? Nggak hadir Kak. Di mana sekarang? Di kampus. Lagi kuliah. Oke, sapa-sapa dulu dong teman-teman yang juara 1. Ini beruntung mereka nih, juara satunya pada sibuk ya kayak gitu ya. Oke, baik. Nah saya mana juara satunya nih ya. Tapi ini namanya rezeki ya. Rezeki nggak ada yang tertukar gitu ya. Sebenarnya Kak sudah diatur sih. Kalau setahu saya sudah diatur sama pembina. Cuman kemarin ya berita Kota Makassar itu winner ke sana 2 orang. Terus siaran RRI itu juara 2, yang juara 3, 4, 5 di kesini. Cakep. Jadi punya giliran Kak semuanya. Gitu ya. Oke, jadi fair ya, adil. Semua-semuanya dapat ya. Jadi jawaranya kemudian sampai semua runner up juga semua tampil keren. Nah kalau kita berbicara, kita boleh flashback dong ya. Gimana dulu masing-masing persiapannya ikut lomba ini? Apa yang menjadi pressure atau tekanan pada saat ikut lomba ini? Dari kamu dulu deh. Apa yang menjadi pressure terbesar pada saat ikut ini? Baik. Pressure sih itu gimana ya? Kayak saya kan belum pernah kayak tampil di depan umum gitu. Tampil depan publik, apalagi kayak speak begitu kan depan orang kayak pakai tangan gitulah. Saya belum ada persiapan soal itu, tapi saya yakin kalau ikut ini mungkin saya bisa lebih melatih lagi dari saya tuh. Oke, jadi pressure-nya karena memang nggak punya basic sama sekali gitu ya. Itu pressure-nya ya. Jadi pikiran kemana-mana ya. Kemudian ini saya bisa ngimbangin gak ya? Ini saya bisa eksekusinya bagus gak ya? Ini saya kira-kira gong gak sih? Ini kira-kira saya bisa make it deal dengan situasi gak sih, kayak gitu ya? Ya apalagi waktu hari pertama saja tuh Kak, saya lihat Kak Idul sama pasangan itu kan Kak bilang kayak apa ya, profesional sekali Kak. Mulai dari cara jalannya, pakaiannya, make-upnya ya, kemudian pembawaannya ya. Auranya tuh kayak terasa gitu, terasa. Oke, kalau Al, apa yang menjadi pressure? Walaupun kita tahu ya bahwa Al ini berpengalaman gitu, dan siapa tahu memang juga punya target, saya harus juara 1. Nah, kebetulan runner up 2 rezekinya. Nah, apa yang menjadi pressure saat itu? Oke, kalau ditanya pressure itu sendiri, tentunya saya harus lebih lagi. Jadi banyak kata lebihnya. Ya kan, karena tentunya pastinya banyak orang di luar sana yang berekspektasi tinggi terhadap saya. Ini apalagi 1-2 orang expect-nya ini 1-2 nih 1-2. Apalagi dengan yang kakak bilang tadi, sudah ada beberapa pengalaman. Tentunya dengan pengalaman itu saya harus bisa lebih maksimal lagi tentunya. Kemudian di karantina kemarin itu semua hal yang saya dapatkan di lomba sebelumnya, masukan saran itu saya lebih perbaiki lagi di lomba ini. Kemudian selanjutnya di lomba kemarin ini saya berusaha untuk bagaimana bisa
supaya lebih Semuanya pada suka nonton diri sendiri di di layar ya, di screen. Ketahuan. Ayo lanjut. ya kemarin itu saya berusaha bagaimana diri saya bisa mengimbangi adik-adik saya yang lainnya seperti itu. Jadi memang saya itu tipikal orang yang tidak mau terlalu menonjol Kak kalau ikut sesuatu hal. Seperti itu. Nanti penting banget baru dikeluarin jurusnya. Iya betul. Gitu Ada ya. saat-saat dimana saya harus menonjol, ada saat-saat dimana saya harus mengimbangi adik-adik saya. Karena kemarin itu finalis paling tua itu saya. Iya betul. Jadi tugas saya, apalagi kemarin saya diberikan kesempatan untuk menjadi Bapak Gubernur, untuk bisa mengayomi adik-adik saya seperti itu Kak. Oke, jadi pressure-nya adalah bagaimana kemudian menunjukkan yang lebih baik lagi, dan lebih mature atau matang atau stabil gitu ya, betul. dibanding sebelum-sebelumnya. Iya, emang berat sih ya, Berat banget ya, karena udah menunjukkan prestasi-prestasi sebelumnya dan harus lebih baik. Lebih baik kayak lagi. gitu. Nah, kamu apa pressure-nya, tekanan terbesar pada saat ikutan ini? Ya, kalau dari saya Kak, saya bilang kalau minggu ini adalah minggu terberat dan minggu berkesan. Oke. Mengapa saya bilang terberat? Karena pada saat karantina, saya juga selain mempersiapkan karantina, saya juga mempersiapkan UAS saya. UAS. Ya, di Oke, kampus saya ujian sudah akhir final. sekolah. Jadi kalau pagi hari saya ikut karantina sampai sore, terus malamnya kerja tugas untuk UAS. Itu yang paling terberat. Oke. Jadi pressure-nya malah campur aduk ya, Iya, betul antara sekali. urusan perlombaan dengan di sisi lain harus menyelesaikan ya kewajiban di kampus betul kayak sekali. gitu ya, utamanya mengatur stamina tadi ya, mengatur fokusnya ya, kesehatan dan sebagainya. Oke. Nah, kalau kamu apa ya yang menjadi pressure pada saat ikutan lomba ini? Yang jadi pressure itu Kak, karena orang-orang di sana itu hebat-hebat pada saat karantina pertama, kedua, dan ketiga. Dan setiap harinya Kak, setiap pulang dari karantina, saya mengevaluasi diri saya. Besok saya harus lebih bagus lagi, besok saya harus lebih bagus lagi. Dan sama seperti Kak Hipsan, saya juga sedang berperang dengan skripsi. Jadi pulang dari karantina harus skripsi lagi, kerja skripsi lagi, dan belajar untuk besoknya, seperti itu. Oke, jadi begadang ya, cukup begadang ya seperti itu ya, mengatur semuanya, ritme, stamina ya, fokus ya, jiwanya juga diatur karena jangan sampai lomba tapi pikirannya di skripsi, pada saat di skripsi pikirannya di lomba. Jadi memang jiwa tuh juga harus diatur ya, feelingnya ya seperti itu, jiwa raga gitu ya. Oke, nah apa yang menjadi pressure pada saat ikutan ini? Baik Kak, terima kasih. Yang menjadi pressure saya itu dimana saya juga anak semester akhir Kak. Sama dan lagi ya. berdekatan dengan ujian Oke. seminar proposal Kak. Jadi saya bilang begini, kalau saya ikut bagaimana terbengkalai ini terbengkalai ini ujianku, bagaimana dengan persiapanku begitu Kak. Karena pas selesai grand final tidak lama saya juga ujian proposal, photoshoot, malamnya photoshoot, paginya proposal Kak. Jadi kayak jadi saya tidak belajar saat sidang Kak, saya tidak belajar, tapi saya alhamdulillah lancar karena itu kan hasil karya tulis saya. Jadi tidak perlu apa ya, kan hasil kerja Nggak perlu terlalu dipantengin ya, karena dipantengin. segala sesuatu yang kita buat sendiri itu Iya. sudah masuk ke alam bawah sadar. Iya. Itu ada otomatisasi gitu ya. Otomatisnya, Kak. Oke, jadi walaupun nggak bela-belain ribet belajar ya, tetap kita tahu alurnya, tracknya ya. Karena seperti itu ya. saya begini Kak, tanggal 19 kan jadwal saya Kak, sidang saya. Ih, masih lama ini selama ini apa mau aku kerja, mending ikut deh. Oke. Begitu, Walaupun Kak. harus berjibaku ya dengan keadaan ngatur-ngatur fokusnya, time Betul, manajemennya, Kak. ya kan, stamina dan sebagainya ya. Betul Kak. Oke, kalau kamu Hani Madu, oke, apa nih yang menjadi pressure-nya pada saat ikutan ini? Pressure saya itu saat dimana saya mendapatkan job di kota saya di Parepare, karena saya itu salah satu pemuda yang di Parepare itu yang sering ikut dalam seni, yang dimana seni ini tari. Dan hari itu, hari karantina pertama itu sangat bertabrakan dengan job
tari saya. Tapi di sisi lain saya berpikir kalau job tari kan mungkin rezekinya belum saat ini, tapi mungkin ada yang ke depannya. Jadi saya lebih memilih untuk ikut pageant ini karena saya bilang pageant ini cuman sekali setahun. Mungkin dari sekian banyaknya job di saat itu saya menolak pekerjaan saya. Tapi di sisi lain lagi keuntungan saya dapat mengembang wawasan saya terhadap pariwisata dan lingkungan, Kak. Mungkin hanya itu. Nah, kita punya waktu 5 menit lagi, sayang sekali. Tapi nggak apa-apa, kita maksimalkan ya waktunya. Seperti itu. Oke, kamu Hani, apa sih harapan terhadap putra-putri bumi Sulawesi Selatan, ya kan? Dan apa pesan-pesan untuk teman-teman yang pengen daftar, apa yang perlu dipersiapkan gitu ya? Silakan. Mungkin harapan saya kepada teman-teman putra-putri bumi Sulawesi Selatan agar lebih kompak lagi. Meskipun sekarang ya kompak, tapi saya mau lagi lebih kompak karena saya ini orangnya tipe kalau orang yang mau berinteraksi dan berargumen sesama bidang saya. Nah, untuk kesan dan pesan buat teman-teman calon calon peserta, calon apa nih? calon peserta putra-putri bumi Sulawesi Selatan, kiranya sih cuman mempersiapkan mental, fisik, dan lebih belajar lagi tentang lingkungan dan pariwisata lah. Asik. Terima kasih Hani. Selanjutnya apa nih harapannya untuk putra-putri bumi Sulawesi Selatan dan pesan-pesan terhadap orang-orang di luar sana, smart listeners yang nanti pengen jadi generasi kedua, apa tuh? Silakan. Baik Kak, terima kasih. Pertama, harapan saya semoga waktu representasi proker pada saat hari keempat itu berjalan dengan lancar. Itu harapan besar saya, Kak. Semoga proker kami lancar. Dan kedua, semoga kita mampu berdampak untuk orang lain dan lingkungan, Kak. Dan pesan-pesan untuk teman-teman yang mau mendaftar di batch kedua ya, angkatan kedua, persiapkan diri. Tidak usah insecure, karena kan diajakin banyak yang insecure. Jalani saja dan tetap meningkatkan self confidence, yakin dan percaya kalau kita bisa. Aku pasti bisa. Selanjutnya apa nih? Ya, harapan untuk putra-putri bumi Sulawesi Selatan dan pesan-pesan kepada teman-teman calon batch yang kedua. Silakan. Harapannya untuk teman-teman putra-putri bumi Sulawesi Selatan tahun ini itu semoga betul program kerja kita jalan dengan lancar agar lebih semua rencana-rencana dan impian untuk berdampak kepada masyarakat itu terwujud. Dan pesannya untuk calon-calon finalis Putra-Putri Bumi 2026 nantinya, persiapkan diri betul baik-baik karena orang-orang hebat yang bakalan berhadapan dengan kalian. Dan percaya bahwa kita bisa dan terus berusaha menjadi yang terbaik setiap harinya. Kita bisa. Selanjutnya Hipsan. Baik Kak, kalau dari saya sendiri untuk harapan kedepannya semoga teman-teman putra-putri bumi Sulawesi Selatan lebih kompak lagi dan tentunya menjaga, melestarikan dan mempromosikan. Untuk pesan untuk adik-adik, mungkin teman-teman yang ingin daftar putra-putri bumi Sulawesi Selatan, satu pesan, mudah hanya sekali. Seperti lirik lagu, tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Ya singkatnya gitu Kak. Terima kasih. Selanjutnya Duta, saya simpan dulu. Duta dulu. Kamu kan udah jadi duta ya. Iya. Apa nih harapannya untuk putra-putri bumi Sulawesi Selatan dan dan kemudian pesan-pesannya untuk calon batch 2.
Baik, untuk harapan saya tuh sebenarnya itu kayak program kerja kita semua itu dijalankan sesuai Gue tuh dengan suka banget dengar karena kayak jaksel gitu ya. Oke, lanjut bercanda. lanjut. program kerja semua itu berjalan lancar karena kan memang program kerja teman-teman itu memang sangat-sangat bagus kayak mengedukasi masyarakat sekitar. Apalagi kan tidak cuma bercerita tentang isu-isu lingkungan, tapi kan pasti juga ada seru-seruan bareng. Dan pesan-pesan saya untuk putra-putri bumi tahun 2026 itu adalah persiapkan diri memang dari sekarang. Pokoknya itu saya. Sekian, terima kasih. Pokoknya mantap. Oke, selanjutnya Al, silakan untuk jadi penutup ya. Give your best. Silakan. Baik, untuk harapan untuk paguyuban saya sendiri, Putra Putri Bumi, saya harap kita kembali pada slogan kita, Beauty is our beauty. Semoga slogan ini bisa terus kita bawa selama kita menjabat, bisa Amin. kita perlihatkan kepada masyarakat bahwasanya inilah kita dengan slogan kita, Beauty is our beauty. Seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang ingin join di tahun 2026, kalau saya pribadi yang pertama yang harus kalian siapkan yaitu niat. Itu. Karena tentunya ketika kita berniat untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu hal yang ingin kita lakukan tentunya itu akan berjalan dengan lancar. Seperti itu. Apapun yang kedepannya akan kalian jalani, tentunya itu adalah sebuah proses kehidupan, maka jalani proses kehidupan itu karena itu sudah takdir yang ditentukan. Seperti itu. Intinya adalah niat. Kembali kepada niat. Seperti itu, luar biasa. Terakhir dong, gimana slogannya, bisa kompakan gak sih? Oke, ya. Gimana gimana? Coba silakan yang terakhir. Putra Putri Bumi Sulawesi Selatan, Art Beauty, it's our duty. Tepuk tangan. Terima kasih guys, terima kasih adik-adik teman-teman sudah hadir di program Smart Community ya di Smart FM tentunya 101,1. Dan itulah tadi ya Smart Listeners dan Viewers yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, bincang-bincang atau obrolan dengan teman-teman dari Putra Putri Bumi Sulawesi Selatan yang tentunya memiliki sejuta dampak untuk Indonesia dan juga internasional ya, untuk bumi, untuk dunia seperti itu. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Smart FM 101,1 utamanya program Smart Community. Selalu dengarkan dan saksikan ya setiap hari Rabu pukul 5 hingga pukul 6 petang ya. Dan sampai jumpa pekan depan dengan topik dan komunitas lainnya. Sampai jumpa, bye bye.